Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Didi Setiawan, saya Ismail Abdul, saya Rifki Aulia. Pada siang hari ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Tiasa. Untuk perusahaan yang kita wawancarai yaitu memproduksi roti Mariam yang berlokasi di daerah Ampel dan pemiliknya bernama Ibu Hana. Selamat siang Ibu Hana. Ya, selamat siang. Nah, terima kasih Ibu Hana. Tanya, bagaimana Bu Hana ini awalnya mendirikan bisnis Mariam ini? Iya, awalnya sih ini usahanya kan saya melihat peluang sih ya. Waktu itu kan memang kalau untuk roti Mariam sendiri itu kan sudah banyak sekali yang jual waktu itu. Cuman kan untuk yang frozen itu pada waktu itu masih sangat jarang sih. Jadi berdirinya itu mulai bulan Oktober tahun 2016. Saya coba membuat roti Mariam, terus saya packing seperti mungkin, terus saya masukkan ke freezer gitu kan. Terus akhirnya saya coba jual online waktu itu. Awalnya tuh nggak di sekeliling rumah, nggak langsung ke online, karena kan kalau di daerah Ampel sendiri itu kan sudah sangat banyak yang jual ya. Jadi saya mainnya itu pakai handphone gitu kan. Waktu itu saya jual dari Facebook, terus saya masukkan ke grup kuliner Surabaya waktu itu. Terus sempat di situ ditawarin sama teman, "Loh, kamu ada kurir enggak? Ini bisa dikirim enggak di Surabaya atau apa gitu." Terus aduh, aku nggak punya kurir gitu, tapi udah kamu sekarang cari kurir gitu, nanti tak bantu gitu. Saya post gitu, saya bantu post ke grup-grup kuliner yang ada di Surabaya gitu. Ya udah, akhirnya itu sempat booming sih waktu itu. Lo kok murah, terus lo kok enak gitu. Iya, harganya terjangkau, terus rasanya juga enak gitu kan, kerasa banget butternya. Waktu itu banyak sekali yang testi kayak gitu kan. Akhirnya kan screenshot semua testi itu untuk promosi gitu kan. Akhirnya semakin ini gitu. Awalnya cuma berapa kilo gitu, terus ya sampai sekarang sih produksinya ini konsisten. Untuk menjamin kualitasnya di usaha roti Mariam ini secara konsisten biasanya seperti apa? Ya, kalau untuk kualitas kita akan pertahankan ya, karena kan kalau untuk makanan itu kan pasti yang dilihat itu kan murah, sama kalau misalnya ada perubahan di rasanya pasti orang akan beli lagi sih. Jadi ya memang harus ini tetap gitu rasanya gitu kan, udah ada takarannya juga kan gitu. Jadi memang kita nggak berubah ini, walaupun ada kenaikan dari bahan bakunya kayak gitu, kita akan tetap sih. Tadi juga sudah dijelaskan tentang strategi pemasaran yang awalnya tadi itu melalui handphone, terus akhirnya jadi kurir. Nah, untuk menghadapi sempat pandemi kemarin, strategi pemasaran apa lagi yang dilakukan? Iya, waktu itu kan sempat pandemi, cuman kan kalau pandemi justru malah orang itu kan stay di rumah kan. Jadi sebenarnya untuk makanan online ini sebenarnya masih dicari gitu kan, karena mereka kan takut kan yang keluar-keluar. Jadi tetap kita kurir itu sih waktu pandemi. Jadi memang nggak seberapa ngefek sih ya terkait pandemi itu untuk permintaan roti Mariam itu sendiri. Iya, kayak gitu. Tantangan terbesar yang dihadapi untuk awal mula roti Mariam ini? Lika-likunya ya. Ya pasti namanya usaha itu kan pasti ada waktu rame waktu ini ya sempat misalnya awal-awal itu kan ini sampai kayak kewalahan gitu kan. Ya akhirnya kan ya udah capek sekali gitu kan ya, tapi ya senang ya, capek kayak gitu. Cuman ya ininya kan biasa kan kalau usaha rame gitu kan pasti akan ada kompetitor kan yang datang. Pada waktu itu saya ingat sebelum saya ke online itu tuh masih ya berapa sih yang pemain di roti Mariam Frozen itu. Cuman setelah rame dan akhirnya biasa kan ya kalau rame gitu dia akan bermunculan kayak gitu dengan varian yang baik, ada rasa melon, ada rasa durian, ada rasa cuman saya sih ini sih masih konsisten dengan rasa yang tidak rasa itu aja sih.
cuma ya, peminatnya sih nggak ini ya, cuma mereka tapi tetap membandingkan gitu kan ya namanya kan, oh enggak ini masih ini yang sampean gitu. Iya. Jadi akhirnya untuk menghadapi tantangan menimbulkan variasi baru. Iya Jadi, betul, awalnya itu kan cuma original gitu kan, terus ya bervariasi, terus waktu itu kan cuma satu ukuran itu aja. Terus kan apa namanya permintaan dari customer kan, mbak ada ukuran yang lebih kecil nggak, apa ukuran yang lebih besar malah gitu tuh biasanya saya akan cover dengan minimal pembelian kayak gitu. Jadi misalnya mau berapa pak sih mbak gitu kan, untuk yang beli cuma satu kayak gitu saya tampung dulu untuk masukannya mereka permintaan, tapi kalau sudah ada reseller besar yang meminta mbak tolong bikinkan ini itu ya sekalian saya jual voucher sama sekalian jual grosir kayak gitu. untuk Jadi counter segala tantangan. iya, kayak gitu kan kita kan ngikutin ya, ngikutin. Iya. Ya, mungkin kedepannya akan ada rasa strawberry, rasa ini kalau ada permintaan dan permintaannya banyak. Gitu kan saya juga mikir nih, ada satu orang yang minta ini, terus saya tunggu lagi, oh nggak ada ya peminatnya lain. Itu saya belum ini kayak gitu kan. Berarti kan ya udahlah mungkin belum waktunya gitu. Cuma kan tidak menutup kemungkinan ya namanya pelanggan gitu. Untuk produksi roti Mariam ini bahan bakunya yang dibutuhkan apa aja? Untuk bahan bakunya kita coba yang satu resep ya, yang biasanya saya sekali produksi itu ada 8 kilo tepung terigu, terus 4 kilo mentega, terus habis itu 2 kilo telur, garamnya 2 sendok makan, sama air mineral gitu aja sih bahannya. Apakah bahannya itu langsung beli langsung dipakai atau nyetok untuk Kita persiapan? sekali pakai sih, jadi biasanya hamil satu suppliernya itu kirim ke tempatnya kita. Jadi langsung beli langsung dipakai. Iya, jadi tidak ada stok. Untuk dari bahan 8 kilo tepung itu tadi jadi berapa adonan? 240 piece. Kalau di packing berarti kan 24 pack ya. Untuk satu hari berapa kali produksi? Biasanya tergantung permintaan ya, karena gitu kan biasanya reseller itu juga dijual, mereka itu juga pelanggannya itu juga kadang kayak tiba-tiba gitu kan ya, yang dari luar kota misalnya dari Bali, kiriman Bali, kapalnya berangkat jam 4, sebenarnya stok kita itu nggak ada, ya udah kadang kita bikinnya 2 kali tapi rata-rata 1 kali sehari. Dari 8 kilo adonan yang jadi 24 packing itu apa dibuat sendiri atau ada dibantu karyawan? Oh iya, saya dibantu 1 tenaga karyawan sih. Karena ini kan sebenarnya sih prosesnya nggak terlalu lama ya, sekitar 4 jaman, hanya 4 jam sih sampai dengan selesai packing itu, mulai awal sampai akhir itu sekitar 4 jam gitu. Jadi ada 1 karyawan, iya. Tenaga kerja itu baik mengadon juga packing juga atau yang Produksi aja. produksi aja? Iya, dan produksi. Sementara kalau untuk memasukkan adonannya itu saya gitu. Jadi dia cuma kayak nolongin proses selanjutnya itu setelah adonan sudah ditimbang itu supaya sama, dan proses selanjutnya itu sampai goreng gitu. Packing saya sendiri. Jadi dengan keterlibatan ibu, apakah ibu juga mendapat gaji dalam hal ini? Langsung ke labanya sih, langsung ke laba akhirnya itu aja sih. Oke. Ibu sukarela dengan packing? Untuk pertanyaan selanjutnya ibu, terkait pengiriman, misalkan apakah pakai jasa kurir dengan biaya itu ditanggung oleh perusahaan atau dibebankan kepada pembeli? Monggo ibu. Kalau untuk pengiriman ya kita pakai kurir ya, cuman untuk biayanya itu dibebankan ke pembelinya gitu. Jadi mereka sih sudah oke ya pasti. Usaha ini sendiri omset yang didapat setiap bulannya kira-kira sekitar berapa? Kalau untuk 1 bulan ya kira-kira ya Mbak ya. Dari karena kan kalau usaha itu kan kadang rame, kadang sepi gitu ya. Tapi kalau rata-rata ya 20 juta sih. Dalam usaha Mariam ini, usaha frozen Mariam ini diperlukan biaya modal berapa?
Waktu itu sih sekitar 20 juta ya, itu untuk pembelian mesin, mesin mixernya adonan, terus freezer, ada freezer sama bahan baku. Dari awal ya.